Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'dul Asdidi. Saya sebagai guru kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Toba Tengah Tokobanak Sampang. Sekaligus saya sebagai peserta PPQ Daljabat 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor peserta 984502031212. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Iman Toba Tengah Tokobanak Sampang dengan materi pokok perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berikut ini video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Hadir semuanya? Ya. Kalau sudah hadir semuanya, mari kita belajar dimulai. Sebelum belajar dimulai, doa dipimpin sama saudari Nurwati Nur. Sebelum belajar dimulai, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma lillahi kalimatillahi fardhan lillahi ta'ala. Doa selesai. Silakan duduk. Dilanjutkan dengan lagu nasional. Berdiri semuanya. Namanya siapa? Pancasila
Mari kita mulai pelajaran IPA ya. Ya. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 3.1 peserta didik mampu menganalisis dan membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan secara seksual dan aseksual dengan tepat. 4.1 peserta didik mampu merancang dan menyajikan karya infografis poster tentang skema perkembangbiakan tumbuhan secara kreatif dan kolaboratif. Perkembangbiakan tumbuhan hewan ini menuju perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembangbiak. Jadi semua makhluk hidup berkembang baik tumbuhan maupun Hewan. makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Artinya makhluk hidup karena berkembang biak melestarikan jenisnya. Ciri makhluk hidup berkembang biak bermacam-macam. Jadi makhluk hidup ini bermacam-macam ya, ciri-cirinya bermacam-macam. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar makhluk hidup dengan tumbuhan. Pernahkah kamu melihat ayam yang hendak dirak telur? Pernah? Pernah. Mungkin ada yang tidak pernah melihat ayam riak atau diam di pekarangan. Mungkin ada, nggak ada. Semuanya sudah melihat ya? Menurut kamu apa tujuan ayam itu tinggal di tarak telur pekarangan? Apa menurut kamu? Karena ini bertelur. Kenapa? Karena ini bertelur. Ya. Terus, apakah kaitannya keberadaan ayam di pekarangan dengan perkembangbiakan hewan? Apa keberadaannya? Kaitannya dengan hewan yang berkembang biak di pekarangan. Apa keadaannya? Dalam keadaan tegak ya. Artinya diam. Ayo diskusikan dengan temannya. Ayo diskusikan dengan temannya. Keberadaan ayam di pekarangan dalam keadaan apa? Ayo. Dalam keadaan apa? Hingga bira telur Keberadaan? berdatangan. Hah? Hingga bira telur berdatangan. Oh iya. Terima kasih. Betul ya? Betul. Ya. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Ingin menjawab selain nol? Ada? Enggak ada? Betul semuanya ya? Ya sudah, lanjutkan perkembangbiakan tumbuhan secara genetik. Perkembangbiakan tumbuhan secara genetik. Ini diperhatikan ya, diperhatikan tentang tumbuhan ya. Takut diantara teman-teman tidak ada dan tidak ada. Artinya bagaimana bisa mengerti semuanya ya? Diperhatikan. Perkembangbiakan tumbuhan secara genetik. Tumbuhan dapat berkembang secara genetik. Bagaimana tumbuhan berkembang secara genetik? Perkembangbiakan genetik adalah, tapi tumbuhan ya genetik. Perkembangbiakan tumbuhan secara genetik adalah
perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara genetik karena ada melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan, ciri perkembangbiakan genetik pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Jadi ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan secara genetik ciri-cirinya adalah munculnya bunga. Untuk laki-laki munculnya bunga. Ini gambar-gambarnya bunga. Bunga. Di sini ada dasar bunga. Jadi sebelum jadi bunga ada dasar bunga dulu ya. Kemudian ada daun pelindung. Terus ada bakal bibit. Kemudian ada mahkota bunga. Kemudian ada benang sari, ada kepala sari. Terus bakal buah, ada tangkai putih, kepala putih. Terus bunga ini memiliki 4 bagian utama. Jadi bunga ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, jadi bunga ini yang dibahas barusan, bunga ini mempunyai 4 bagian ya. Yang pertama kelopak. Barusan ada kelopaknya ya. Ada kelopaknya. Terus nomor 2 ada mahkota. Nomor 3 ada putih. Nomor 4 benang sari. Ini bagian-bagian bunga. Dari 4 bagian tersebut yang berperan sebagai alat perkembangbiakan genetik. Jadi keempat ini berperan berkembangbiakan genetik adalah putih dan benang sari. Jadi keempat ini yang berperan dalam berkembangbiakan genetik adalah putih dan benang sari. Kemudian putih ini berperan sebagai alat perkembangbiakan betina. Jadi putihnya ini berperan sebagai alat perkembangbiakan betina. Sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi putih ini adalah berperan sebagai perkembangbiakan betina. Sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Benang sarinya ini menghasilkan serbuk sari. Perhatikan bagian-bagian bunga. Ini bagian-bagian bunga ya. Bagian-bagian bunga. Silahkan diamati dan diskusikan gambar di bawah ini dengan kelompoknya. Kaitkan dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian dipresentasikan waktu sebelumnya. Ini. Jadi nanti kalian dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, dimaju satu persatu, presentasikan sama temannya. Silakan dikasih 10 menit kerjakan, 10 menit dikerjakan. Mari silakan dikerjakan 10 menit. Kerjakan.
langit dan burung. Nah, silakan dikerjakan dan diskusikan teman-temannya. Nanti setelah itu presentasikan ke depan. Belum nih. Mungkin ada yang selesai duluan. Ada ya? Yang kedua ini ya? Iya. Sudah. Kemudian yang lain yang tidak, tapi waktunya masih ada. Masih panjang waktu. Sudah ya? Kelompok pertama ini ya? Ditulis. Kasih nama. Nomor 3 masih belum selesai ya? Silakan, tidak ada waktu. Yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 bersiap-siap untuk maju ke depan atau mewakili di antara kelompok 1, 2, dan 3. Sudah. Mari kita di antara 3 kelompok ini maju ke depan. 1 orang maju ke depan. 1 orang ya, maju ke depan. 1 orang untuk menyampaikan atau presentasikan sama teman-temannya. Mari kelompok 1.
Kelompok 2 Nur. Kelompok 2 Nur dan kelompok 3 Ahmad. Maju. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini ya. Dua. Apa tugasnya? Yang ditulis bunga sepatu. Cara berkembang biakannya bagaimana? Yang terakhir. Berapa? Dalam melibatkan yang dibiarkan dan betina. Terus Putih berperan sebagai alat perkembangbiakan betina. Sedangkan Nasari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. kelompok kedua tugasnya apa? Burung merpati. Burung. Merpati. Coba jelaskan perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan. Hingga tidak rumah pertahanan. Enggak. Hingga tidak rumah pertahanan. Ya, sudah. Enggak ada lagi. Dan kelompok 3 burung adik. Cara perkembangbiakan. Enggak ada lagi. Sudah. Nah. Mungkin di antaranya ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Silakan duduk. Sudah selesai ya. Tugas-tugas kalian kelompok 1 bunga sepatu, kelompok 2 burung merpati, kelompok 3 burung warit dan burung elang. Ini semuanya sudah dikerjakan ketika kelompok ini. Selanjutnya ditutup. Petunjuk dalam kelompok analisis perkembangbiakan tumbuhan dan hewan di bawah ini. Tentukan cara perkembangbiakan. Bunga, barusan ada bunga. Semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan Anda mendapatkan tugas-tugas yang baik. Semuanya tepuk tangan. Sudah selesai. Berdiri semuanya, berdiri. Dengan semangat, dulu. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Sebelum ditutup ada doa. Sebelum pulang baca doa. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillah.